Ustaz, bolehkah kita memilih satu mazhab untuk kondisi tertentu dan memilih mazhab lain untuk kondisi lainnya? Misal untuk masalah batal tidaknya wudu kita bermazhab Maliki, tapi untuk gerakan salatnya kita memilih Syafi'i. Masya Allah. Kalau dimaksudkan pilihan ini untuk memudahkan dalam kondisi sulit dan tidak memudah-mudahkan disebut dengan talfik, itu boleh dalam kondisi darurat tertentu. Tapi kalau untuk talfik itu mengambil kemudahan untuk menyingkat ibadah karena ingin meringankan. Misal, saya mah pokoknya bismillahnya pakai Maliki, yang nggak ada bismillahnya, langsung hamdalah. Begitu kemudian duduk di antara dua sujudnya Hambali, itu pun yang paling ringan, yang robik firli. Motifnya supaya cepat sholatnya, supaya cepat. Bismillahnya nggak ada, kan? Tahiyat duduk di antara dua sujudnya robik firli, kan? Karena dia cepat, gerakan-gerakannya cepat, bacaannya cepat, tujuannya hanya ingin sholatnya cepat selesai. Maka yang seperti itu disebut dengan talfiq, itu tidak diperkenankan. Tapi kalau Anda ingin maksudnya komparasi, baik yang sifatnya mengambil yang paling kuat, atau di sini ada kondisi tertentu untuk memudahkan misalnya, itu boleh, itu rukhsah. Yang pertama disebut dengan tarjih, kedua disebut dengan rukhsah. Misal, tarjih itu begini. Ada pendapat misalnya, terkait dengan persoalan i'timad. I'timad itu ngangkat tangan menempel ke tempat sujud saat akan bangkit dari sholat pada sujud yang kedua. Kan sunnahnya begitu naik kan Allahu Akbar, setelah sujud kedua duduk dulu sebentar, kemudian menopang begini baru kemudian naik. Ya, itu ada misalnya di kitab Imam Syafi'i jilid pertama halaman 116. Di kitabnya Al-Majmu' Syarah Imam An-Nawawi ada di jilid yang ketiga halaman 421. Di kitab Talhis Al-Khabir ada di jilid pertama halaman 446, nomor hadis 392. Nah, di sini hadisnya terkerucut pada sahabat Abdullah bin Abbas dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Yang jadi persoalan, di sini ada dua perbedaan pendapat ulama. Yang pertama, mayoritas ulama mengatakan, para ulama salaf dari dulu sampai ke zaman-zaman sekarang itu mempraktekkan dengan tangan terbuka begini. Tangan terbuka. Ya. Karena Rasulullah SAW, idza rafa'a ra'sahu min as-sajdati tsaniyah, jika mengangkat kepalanya dari sujud yang kedua, jalasa, kemudian beliau duduk dulu, wa'tamada 'alal ardi, kemudian beliau menopang ke bumi begini. Nah, menopangnya ini pertama kata para jumhur ulama itu dengan tangan terbuka begini. Sementara ada sebagian ulama berpendapat, sebagian kecil mengatakan, itu ada hadisnya kama yadha'ul 'ajin, seperti tukang terigu, tukang tepung itu membuat adonan tepungnya. Ditafsirkan di situ membuat adonan tepung kan mengepal begini. Maka dia terjemahkan dengan mengepal. Begitu naik, kepalanya seperti ini. Ya, pernah melihat ada yang begini dengan begini pernah ketika bangkit ya? Nah, ini kan tafsiran keduanya. Tafsiran. Jadi kalau ingin menafsirkan secara kaidah ijtihad, baik yang pertama begini ataupun yang kedua begini, secara kaidah ijtihad dipandang benar. Silakan. Jadi yang begini sah, yang begini sah dalam kaidah ijtihad ya. Belum masuk ke ranah tarjih. Jadi dua-duanya manhaj. Kalau ada memilih salah satu, tidak perlu kemudian saling mengecilkan. Yang mengepal, lihat yang begini. Mungkin jarinya bermasalah, nggak bisa dikepal tuh. Gitu kan? Itu boleh begitu. Yang begini, lihat yang mengepal, kayak mau main tinju aja. Gitu kan? Masya Allah. Antum salah, antum sedang sholat mikirin orang. Yang sampingnya, untung saya nggak bilang. Sama aja batal. Ya, ini masalah di sini. Biarin aja gitu kan naik. Dan tidak perlu saling mengecilkan. Itu di Harmoni di Jakarta pernah terjadi kasus tuh. Itu dua orang bermasalah. Cuman gara-gara mengepal dengan begini, ini nyata Pak. Satu mengatakan yang sunnah tuh begini, bukan begini. Antum salah. Antum yang nggak baca harusnya begini katanya. Nggak ketemu. Tapi begitulah nikmat Allah. Lalu dibuat situasi supaya situasi itu cair. Tiba-tiba qadar Allah yang begini itu tiba-tiba berubah jadi begini. Buka. Yang terbuka begini jadi heran kenapa teman saya berubah. Ditanya, kenapa kamu sekarang jadi begini? Dia nggak jawab. Diam aja. Rupanya dilihat-lihat selidik penuh selidik, sudah pakai cincin akik, kan dulu pakai musim akik itu. Dan cukup besar begitu begini dia susah gitu kan. Nah, jadi dia boleh seperti ini. Nah, kadang-kadang dibuat situasi untuk bisa membaca lebih dalam lagi. Walaupun di depan mungkin tidak langsung seperti itu. Nah, dua ini kan harus memilih. Mana yang saya pilih? Pakai ilmu. Pertama ilmu tarjih namanya. Tarjih itu mengkomparasikan kedua dalil yang ada untuk mengambil pendapat yang terkuat. Ketika ditarjih kata Imam Asy-Syafi'i, termasuk Imam An-Nawawi, termasuk Ibnu Salah, ternyata yang terkuat itu adalah tangan yang begini, bukan yang begini. Tapi yang terbuka. Bahkan Imam Asy-Syafi'i mengatakan saya tidak temukan dari amalan-amalan salaf, ulama salaf, yang Asy-Syafi'i termasuk ulama salaf, yang tangannya begini, dipahami begini, tapi begini.
Tafsir mereka pertama al-ajin itu bukan tukang terigu yang terkepal, tapi gambaran kokohan ketika membuat adonan, kokoh begini. Jadi maksudnya kalaupun Anda bernopang begini mesti kuat, kokoh supaya punya tenaga naik. Yang kedua, itu orang sepuh yang sudah tidak kuat berdiri, kemudian menopang dengan tangannya. Kalau ada orang sepuh misalnya menopang dengan tangannya mau berdiri, atau anak muda yang susah berdiri, kan mustahil tangannya begini mau naik. Pasti begini. Pasti terbuka, kan? Nah, itu diartikan dalam tarjih ya oleh pendapat Imam Asy-Syafi'i, Imam An-Nawawi, termasuk juga Imam Ibnu Shalah, para ahli hadis. Nah, tapi juga ini pun tidak mengecilkan yang kemudian tangannya begini, silahkan saja. Itu tarjih namanya. Jelas di sini ya? Itu adalah proses tarjih. Kalau antum mengambil berdasarkan tarjih, itu boleh. Kalau rukhsah itu keringanan yang sama-sama nilainya sama. Misal, saya ini mau ke bandara nih. Begitu mau ke bandara, terbang sebentar lagi, ya kalau diteruskan sempurna semua bacaan, bisa ketinggalan pesawat. Maka bacaan duduk di antara dua sujud, itu bisa dipilih 3. Ada 7 bacaan, 5 bacaan, ada 1 bacaan. Rabbik firli, Rabbik firli. Rabbik firli, Rabbik firli. Iftitah ada 12 doa. Ada yang panjang, menengah, pendek. Yang paling pendek misalnya boleh. Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila. 1 hadis itu. Lalu saya pilih yang paling pendek, biasanya saya panjang. Saya pilih yang paling pendek, itu boleh. Karena keadaan rukhsah pada saat itu. Rukhsah. Jelas ya? Alhamdulillah. Salat 2 rakaat duduk iftirash atau tawarruk, manakah yang lebih sahih? Hadis riwayat Muslim hadis 828 dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama fi rak'ataini. Maaf, idza jalasa bukan qama. Idza jalasa fi rak'ataini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila duduk di setiap salat 2 rakaat. Rakaat 2 rakaat pertama. Maaf, di 2 rakaat pertama. Jalasa 'alal iftirash, duduk dalam keadaan iftirash. Apa iftirash itu? Athna ridlahul yusra, melipat kaki kirinya begini, wa qa'ada 'alaiha, dan diduduki begitu, mu'tadilan, dan punggungnya tegak. Yang kiri dilipat, duduki di atas yang kiri ini, yang kanannya nasabah tegak begini, dengan melipat jemarinya ke arah kiblat begini, kemudian punggungnya tegak. Baik, itu setiap 2 rakaat. Wa kana idza jalasa fil akhirah, wa kana idza fil akhirah, di riwayat yang lain, qa'ada jalasa 'ala tawarruk, maka duduk beliau dalam keadaan tawarruk. Tawarruk itu memasukkan santai, duduk santai, memasukkan kaki yang kirinya ke sela-sela di paha yang kanan, betis yang kanannya, kemudian duduk di tempat beliau duduk dari dekat dengan pahanya. Ya. Seperti ini. Duduknya di sini. Ya. Baik. Ini tawarruk lebih santai. Jadi hadis yang mengatakan setiap 2 rakaat duduknya iftirash. Jelas ya? Rakaat terakhir duduknya tawarruk. Baik. Maghrib ada berapa rakaat? 3. Berapa tahiyat? 2. Berarti di 2 rakaat kan selalu tahiyat kan? Misalkan maghrib 2 rakaat pertama tahiyat kan? Isya tahiyat 2 rakaat pertama. Zuhur, asar juga begitu. Duduknya apa? Tidak ada perbedaan di sini, iftirash setiap 2 rakaat. Duduk yang terakhirnya apa? Tawarruk. Yang jadi masalah subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Baik, ketika tahiyat itu di 2 rakaat, itu rakaat yang pertama atau rakaat yang terakhir? Kalau menyebut rakaat yang terakhir, berarti duduknya tawarruk. Karena di hadis tadi mengatakan setiap rakaat yang terakhir, bukan menyebut yang ketiga, bukan menyebut yang keempat. Maka yang menafsirkan rakaat yang terakhir dia duduk tawarruk. Tapi ketika melihat bagian hadis yang pertamanya, setiap di 2 rakaat, bukankah salat subuh 2 rakaat? Maka dia memilih kemudian dengan iftirash. Ternyata yang iftirash dengan tawarruk ini itu tafsiran hadis karena melihat dengan berdasarkan hadis yang sama, dalilnya hadis yang sama. Cuma yang satu menafsirkan akhir hadis, yang satu menafsirkan pertengahan atau awal hadis. Karena Nabi pernah melakukan hal yang sama keduanya. Jadi di 2 rakaat itu mau menggunakan iftirash, mau menggunakan tawarruk, dua-duanya benar. Yang salah yang tidak sholat.